Kita mulai dari yang bikin merinding sampai mental ciut. Nomor 8. Rumah Pondok Indah. Rumah ini terletak di kawasan elit Jalan Kompol Bambang Suprapto, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Sebelum menjadi kosong dan terbengkalai, rumah mewah bertingkat ini awalnya dihuni oleh satu keluarga asing beserta para pembantu rumah tangga mereka. Kehidupan di rumah tersebut semula berjalan normal seperti hunian megah pada umumnya di kawasan elit Jakarta. Awal mula keangkeran rumah ini berawal dari sebuah tragedi berdarah yang sangat memilukan. Seluruh penghuni rumah, mulai dari pemilik hingga para pembantunya, dikabarkan tewas mengenaskan akibat dibantai oleh kawanan perampok yang menyatroni rumah tersebut. Sejak peristiwa pembunuhan massal itu terjadi, rumah tersebut dikosongkan dan mulai memicu berbagai cerita mistis di kalangan warga sekitar. Kejadian yang membuat rumah ini beneran dicap angker oleh masyarakat luas adalah cerita tentang hilangnya seorang penjual nasi goreng secara misterius. Konon, sang penjual masuk ke dalam area rumah setelah menerima pesanan dari seorang wanita, namun ia tidak pernah keluar lagi. Di depan rumah tersebut hanya tersisa gerobak dagangannya yang tergeletak yang kemudian membuat tempat ini mendadak ramai dijadikan lokasi uji nyali. Kondisinya sekarang sudah berubah total karena seluruh bangunan megah tersebut telah dirobohkan rata dengan tanah sejak tahun 2008 lalu. Di lokasi tersebut kini hanya tersisa tanah kosong yang ditutupi oleh pagar seng yang tinggi. Nomor 7. Rumah Abraham Fletterman. Rumah ini terletak di kawasan Jalan Veteran, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sebelum terbengkalai, rumah berarsitektur gotik kolonial yang megah ini awalnya dihuni oleh seorang arsitek asal Jerman bernama Abraham Fletterman beserta keluarganya. Mereka menempati rumah ini di masa kolonial dan sempat menjadi salah satu simbol kemewahan di kawasan tersebut pada masanya. Awal mula keangkeran rumah ini berawal setelah Abraham Fletterman meninggal dunia dan rumah tersebut diwariskan ke keturunannya, hingga akhirnya kosong tanpa penghuni dalam waktu yang sangat lama. Karena dibiarkan telantar tanpa perawatan, bangunan kuno yang besar ini mulai memancarkan atmosfer yang suram dan memicu berbagai cerita mistis dari masyarakat sekitar yang sering melintas di depannya. Kejadian yang membuat rumah ini beneran dicap angker adalah seringnya warga melihat penampakan sesosok wanita berpakaian ala noni Belanda di area balkon dan halaman rumah pada malam hari. Selain itu, keangkerannya makin diperkuat oleh cerita para pengendara yang kerap mencium aroma wewangian bunga yang menyengat secara mendadak, serta suara tangisan misterius yang terdengar dari dalam bangunan kosong tersebut saat suasana sepi. Kondisinya sekarang sudah jauh berbeda karena rumah ini telah diambil alih dan dirawat kembali dengan sangat baik. Bahkan sering dijadikan sebagai cagar budaya dan lokasi berfoto karena arsitekturnya yang estetik. Dan buat kalian yang pengen buat video ala singkat cerita, kita udah bongkar caranya di sini. Klik link di deskripsi karena kita buka aksesnya minggu depan. Nomor 6. Rumah keluarga tak kasat mata. Rumah ini terletak di Jalan Magelang, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Sebelum dijadikan mes atau kantor sebuah perusahaan digital, bangunan ini awalnya adalah sebuah rumah tinggal biasa yang disewa untuk tempat bekerja para karyawan. Keangkeran rumah ini mulai terkuak ketika para karyawan yang bekerja di sana mulai merasakan banyak kejanggalan sejak hari pertama mereka menempati bangunan tersebut. Suasana di dalam rumah selalu terasa sangat dingin, mencekam, dan berat, membuat siapa saja yang berada di dalamnya merasa tidak nyaman meskipun di siang hari. Kejadian yang membuat rumah ini beneran dicap angker adalah gangguan mistis super intens yang dialami oleh salah satu desainer grafis bernama Genta. Ia dan rekan-rekan kerjanya berulang kali melihat penampakan nyata, mulai dari sosok nenek-nenek, anak kecil berwajah rata, hingga sosok tinggi besar di berbagai sudut rumah. Kejadiannya makin mengerikan karena mereka sering mendengar suara ketukan pintu, barang bergerak sendiri, hingga aroma melati dan kemenyan yang menyengat, yang akhirnya ditulis menjadi tweet viral di Kaskus dan diangkat menjadi film bioskop. Kondisinya sekarang, rumah tersebut kabarnya sudah dikosongkan kembali oleh penyewanya dan dibiarkan tertutup rapat. Setelah ceritanya viral satu Indonesia, rumah ini sempat ramai didatengin orang yang penasaran. Namun pihak lingkungan setempat akhirnya memperketat akses ke sana demi kenyamanan warga sekitar. Nomor 5. Rumah Ambulans. Rumah ini terletak di Jalan Bahureksa nomor 15, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelum menjadi kosong dan memicu cerita mistis, rumah berarsitektur kolonial Belanda ini awalnya merupakan sebuah hunian tinggal biasa yang ditempati oleh satu keluarga Belanda. Keangkeran rumah ini berawal dari sebuah kecelakaan tragis yang menimpa keluarga pemilik rumah tersebut. Konon, seluruh anggota keluarga mengalami kecelakaan lalu lintas yang parah dan mereka diangkut menggunakan sebuah mobil ambulans menuju rumah sakit. Namun, nyawa mereka tidak tertolong. Setelah kejadian itu, mobil ambulans yang membawa jenazah mereka, entah bagaimana ceritanya, mendadak terparkir di halaman rumah tersebut tanpa ada yang mengantarkannya. Kejadian yang membuat rumah ini beneran dicap angker oleh masyarakat adalah teror mistis yang ditimbulkan oleh mobil ambulans tua tersebut selama bertahun-tahun. Warga sekitar dan pengguna jalan sering melihat ambulans itu berpindah tempat sendiri secara misterius. Lampu indikatornya menyala mendadak hingga suara mesinnya yang hidup sendiri di tengah malam. Kejadian-kejadian aneh yang terus berulang ini membuat atmosfer rumah tersebut menjadi sangat mencekam hingga akhirnya diangkat menjadi
sebuah film horor. Kondisinya sekarang sudah berubah total karena mobil ambulans yang menjadi sumber utama cerita mistis tersebut sudah dipindahkan dari sana sejak beberapa tahun lalu. Jangan lupa subscribe dan follow Singkat Cerita agar kita jadi channel edukasi pertama di dunia yang mencapai 10 juta follower dan subscriber di 3 platform pada tahun 2027. Nomor 4. Rumah Pengabdi Setan. Rumah ini terletak di kawasan perkebunan teh PTPN 8, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebelum kosong dan terbengkalai, rumah kayu bergaya arsitektur kolonial Art Deco ini awalnya merupakan rumah dinas yang dihuni oleh para pejabat atau pimpinan jaringan perkebunan teh pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Awal mula keangkeran rumah ini berawal setelah masa kolonial berakhir, di mana bangunan ini mulai jarang ditempati dan akhirnya dikosongkan dalam waktu yang sangat lama. Lokasinya yang terisolasi di tengah hamparan kebun teh yang luas, serta dikelilingi pohon-pohon besar, membuat bangunan tua ini perlahan mulai memancarkan atmosfer yang sangat sunyi, dingin, dan juga mencekam. Kejadian yang membuat rumah ini beneran dicap angker oleh masyarakat adalah rentetan teror gaib yang dialami oleh warga sekitar dan para penjaga perkebunan. Mereka kerap mendengar suara langkah kaki di lantai kayu, pintu yang terbuka tutup sendiri, hingga penampakan sosok menir Belanda dan noni Belanda di jendela rumah. Keangkerannya makin menjadi-jadi dan dikenal satu Indonesia setelah rumah ini dipilih oleh sutradara Joko Anwar sebagai lokasi utama syuting film horor legendaris Pengabdi Setan. Kondisinya sekarang, rumah ini justru berubah menjadi salah satu destinasi wisata mistis yang sangat ramai dikunjungi oleh para pencinta horor. Pemerintah daerah dan pihak perkebunan merawat serta mempertahankan bentuk asli rumah ini agar vibes mencekamnya tetap terjaga demi kebutuhan foto atau uji nyali para wisatawan yang datang ke Pangalengan. Nomor 3. Rumah Darmo. Rumah ini terletak di kawasan elit Jalan Kupang Indah, Kota Surabaya, Jawa Timur. Sebelum terbengkalai dan menjadi hancur, rumah mewah yang berdiri di atas lahan sangat luas ini awalnya dihuni oleh satu keluarga kaya raya yang hidup bergelimang harta di kawasan pemukiman elit Surabaya tersebut. Keangkeran rumah ini berawal dari sebuah rumor kutukan mengenai asal-usul kekayaan sang pemilik. Konon, pemilik rumah tersebut bisa kaya raya karena melakukan ritual pesugihan dengan syarat harus memberikan sesajen dan tumbal nyawa manusia secara rutin kepada makhluk gaib yang membantunya. Kejadian yang membuat rumah ini beneran dicap angker adalah ketika keluarga tersebut berniat menghentikan ritual pesugihan dan mencoba kabur menggunakan jalur laut naik kapal pribadi. Namun, kapal mereka dikabarkan tenggelam misterius di tengah laut, sementara dua pembantu yang ditinggal di dalam rumah tewas terbunuh secara tragis. Kejadian mengerikan ini makin diperkuat setelah rumah kosong tersebut mendadak mengalami kebakaran hebat tanpa sebab yang jelas. Kondisinya sekarang bangunan rumah mewah ini sudah hancur total, menyisakan pilar-pilar beton yang gosong, tembok yang dipenuhi coretan grafiti, serta ditumbuhi semak belukar yang sangat lebat. Nomor 2. Rumah Kentang. Rumah ini terletak di Jalan Aceh, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelum menjadi kosong dan memicu cerita mistis, rumah berarsitektur kolonial Belanda yang megah ini awalnya dihuni oleh sebuah keluarga kecil yang hidup normal di tengah kawasan pemukiman yang tenang di pusat Kota Bandung. Keangkeran rumah ini berawal dari sebuah kecelakaan yang sangat tragis di masa lalu. Konon, sang ibu di rumah tersebut sedang memasak kentang dalam kuali raksasa untuk sebuah acara. Namun, tanpa sengaja, anak balitanya terjatuh ke dalam kuali panas tersebut hingga tewas mengenaskan. Kejadian yang membuat rumah ini beneran dicap angker adalah fenomena supranatural yang sering dialami oleh masyarakat atau pengguna jalan yang melintas di depannya pada malam hari. Mereka kerap mencium aroma kentang rebus yang sangat menyengat, diikuti oleh suara tangisan anak kecil dari dalam bangunan kosong tersebut. Nomor 1. Rumah Gurita. Rumah ini terletak di kawasan perumahan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelum menjadi pusat perhatian masyarakat luas, bangunan megah yang berada di dalam kompleks sunyi ini awalnya adalah sebuah rumah tinggal sekaligus rumah seni milik seorang pengusaha lokal yang menyukai desain arsitektur unik dan tidak biasa. Keangkeran rumah ini dipicu oleh dekorasi eksteriornya yang sangat mencolok dan tidak lazim, yaitu adanya patung gurita raksasa berwarna hitam legam yang bertengger di atas atap rumah. Karena posisi patung gurita itu terlihat sangat dominan, ditambah dengan kondisi rumah yang selalu terlihat sepi, tertutup rapat, dan memiliki nomor rumah 666, masyarakat sekitar mulai mencurigai adanya aktivitas tidak wajar di dalam rumah tersebut. Kejadian yang membuat rumah ini beneran dicap angker dan dipenuhi misteri adalah munculnya rumor kuat di internet belasan tahun lalu yang menyebut rumah ini sebagai tempat pemujaan sekte sesat dan ritual pemanggilan setan. Isu tersebut makin liar karena banyak warga mengaku sering melihat beberapa orang misterius keluar masuk rumah pada tengah malam. Rumah ini sekarang sudah banyak diklarifikasi baik oleh pihak pemilik maupun kepolisian bahwa isu sekte sesat itu murni hanya hoaks atau mitos belaka. Meski faktanya sudah terungkap dan kesan horornya mulai memudar, bangunan rumah gurita ini tetap berdiri kokoh dan masih menjadi salah satu ikon urban legend modern yang paling sering dibahas di Indonesia.